Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur pada Allah SWT yang perjalankan kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa ya, ini kayak Silatnas Jakarta ya, Kang Putra. Mana tadi? Ya, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat datang di IBF Tribute Business Mastery ya. Salah satu yang mulai digalakan di IBF. Satu program yang belum lama ya. Tadinya salah satu program yang paling fenomenal di IBF itu namanya How to be Debt Free. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih buat panitia yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat panitianya. Ya, panitia yang luar biasa yang menyelenggarakan, yang mana 1 bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran sudah selesai. Iya kan? Saya diminta untuk menyampaikan tentang ke-IBF-an. Yang di sini yang baru pertama kali berapa banyak masuk IBF atau ikut kegiatan IBF? Lumayan ya, lumayan banyak. Ya, biar kenal ya Bapak Ibu, saya mohon keredoannya, mohon waktunya. Ya, saya ingin berbagi tentang IBF. Coba Mas langsung nggak apa-apa. IBF itu memang fokus bagaimana membangun karakter pengusaha. Jadi mengapa gitu ya? Karena Pak Epi selalu memberikan wejangan kepada kita bahwa hadirnya kita itu harus memberi warna dan melengkapi gitu. Jadi kayak IBF misalnya membangun organisasi otonom gitu ya. Dia harus punya positioning yang positioning itu belum diambil oleh orang lain. Nah, salah satu pemikiran kita di Indonesia itu komunitas pebisnis yang membangun karakter itu gak ada waktu itu gitu ya. Kita beri dari 2009, maka kita ingin bangun di situ. Terus Mas. Nah, purpose-nya apa sih Bapak Ibu sekalian? Purpose-nya IBF itu, IBF ada untuk membangun kejayaan bangsa. Dengan apa? Dengan menciptakan pengusaha yang berbisnis layaknya pebisnis kelas dunia dan berperilaku sebagaimana muslim yang bertakwa. Jadi kalau ada bahasa-bahasa Inggris sedikit, ya kan namanya pengusaha kelas dunia kan? Ya, jadi kalau apalagi ya biasanya di financial literasi itu banyak istilah-istilah keuangan yang memang kita pakai bahasa Inggris gitu, nggak pakai bahasa Indonesia gitu. Tentu tidak melupakan jati diri kita gitu ya, pengusaha yang hebat tapi berperilaku sebagaimana muslim yang bertakwa. Maka apa konsekuensinya? Ya membangun diri, membangun keluarga, membangun bisnis, bangun bangsa dan agama dalam satu tarikan nafas. Ini yang selalu kita doktrinkan kepada kader-kader IBF gitu ya, bahwa usahanya kalau cuma untuk usaha capek gitu, ngapain sih? Udah capek tapi tidak memberikan nilai. Nah, bagaimana usaha itu juga menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena dengan usaha yang kita lakukan, kita bisa banyak mengambil tanggung jawab. Gitu. Nah, selanjutnya Mas. Nah, ini banyak ya, saya ingin cerita ya tentang IBF itu sebenarnya lahir karena apa sih gitu ya. Sebenarnya ada 3 ya. 3 hal. Jadi satu organisasi yang tadinya kita pikir tidak untuk kita rencanakan untuk didirikan. Tapi kenapa? Karena banyaknya pengusaha yang datang ke Pak Happy konsultasi. Jadi Pak Happy pernah bangkrut 2006, 2007 dan bangkit. Kemudian banyak pengusaha yang datang. Makin lama makin banyak gitu. Maka
suatu ketika di dalam sebuah pertemuan Pak Ebi sampaikan, jangan-jangan kita ini masuk dalam Al-Quran gitu, dimana jangan sampai kita ditegur Allah, disamakan sama Allah sebagai orang buta, tuli dan bisu. Padahal sebenarnya enggak, saya belum pernah ketemu ya manusia kayak gitu. Kalau mungkin buta, pendengarannya pasti bagus gitu ya, selalu gitu. Tapi ada perumpamaan yang mengerikan. Kenapa? Mungkin karena nggak mau mendengar kesulitan orang lain, nggak mau melihat penderitaan orang lain gitu. Pak Ebi merasa ketika banyak orang datang pasti ada sesuatu nih gitu. Ini Al-Baqarah ayat 18 ya. Nah, sebenarnya Mas ya. Yang kedua, jadi ini juga setelah beliau merenung ya, banyaknya pengusaha yang datang dan beliau merasa kayaknya ini juga bagian daripada ikrar beliau. Jadi sebelum bangkrut itu beliau sempat ikrar di Multazam bahwa beliau ingin menjadi bagian dalam perjuangannya Rasulullah gitu. Tapi nggak punya ilmunya di usaha gitu. Nah ternyata ya beliau merasa ini kayaknya jawaban atas doa itu gitu. Selanjutnya ya ini udah ya tiga-tiganya terus Mas. Lanjut Mas, nggak apa-apa. Ini nggak ada ya buta, tuli, bisu dalam sekaligus. Saya belum ketemu manusia. Tapi ini perumpamaan yang mengerikan buat saya. Sehingga IIBF kalau ada orang yang datang dengan berbagai kesulitan, maka kita akan sangat apa ya? Kita harus nggak masuk ayat inilah gitu ya. Jangan sampai gitu. Nah terus Mas, inspirasinya dalam bangun dan kejuangan itu ya ada 3 juga gitu. Dan ini jadi Pak Ebi selalu bilang satu ayat kalau kita yakini dengan sungguh-sungguh itu lebih baik daripada kita tahu banyak ayat tapi tidak kita lakukan. Maka satu ya, di BF selalu disampaikan ikutilah orang-orang yang tidak mempersoalkan upah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua pembicara yang nanti membantu Bapak Ibu sharing itu nggak ada yang dibayar gitu. Kenapa? Nanggung amat sih dibayar berapa gitu. Mending ya langsung dari Allah aja lah gitu ya. Suatu saat sehingga ada nilai yang lebih besar gitu. Nah kenapa? Karena kata Allah kalau sama-sama redo, Bapak redo, nggak mempersoalkan upah, yang kita harapkan itu bukan ilmu Pak. Kalau ilmu Bapak bisa baca buku ini itu gitu. Tapi petunjuk Allah gitu. Dengan wasilah IBF, dengan wasilah ilmunya sehingga kita dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah SWT. Itu yang kita harapkan. Karena kita nggak bisa merubah apapun. Bahkan saya sama Pak Ebi pernah satu saat, kita takut ya, suatu saat ada orang komplain di hadapan Allah karena IBF nggak mau bantuin gitu. Tapi pada akhirnya kami sebagai manusia biasa yang ini ya, Pak Epi selalu bilang mentalitas kita itu ya paling nggak satu orang berubah, moga-moga Allah ridho gitu. Kenapa? Karena yang kita cari adalah keridhaan Allah. Nah yang kedua ini jalan yang mendaki gitu. Jadi jalan yang mendaki ini Al-Balad ini surat masteringnya IBF ya. Jadi dalam melakukan banyak apa, termasuk ketika kita menelurkan gerakan Beli Indonesia, membebaskan bangsa dari perbudakan, itu tagline-tagline yang kita absorb dari ayat-ayat ini gitu. Nanggung amat hidup cuman sekali, kata Allah, kenapa nggak memilih jalan yang mendaki gitu kan? Nah jalan mendaki itu apa gitu? Ya kan ada kasih makan, banyak hal gitu ya. Nah ini yang menjadi apa namanya dalam membangun IBF. Dan yang ketiga itu surat Al-Ma'un. Jadi Pak Ebi selalu bilang banyak orang memaknai bahwa kenapa menjadi pengusaha pengen buka lapangan kerja, pengen ngasih makan gitu. Jadi ketika beliau dengar ayat ini ya beliau lakukan gitu, ngasih makan yang kenapa? Ya dengan pemahaman yang sangat sederhana, masak, bungkus, bagikan gitu. Jadi kalau suatu saat Bapak berkesempatan
silaturahim ke rumahnya Pak Happy, tiap pagi itu ada sekitar 200 sampai 300 orang ambil sarapan di rumahnya gitu ya. Nah ini banyak yang akhirnya anak-anak IBF juga ngikutin gitu. Ya udah nggak usah ambil pusing-pusing lah gitu, kita lakukan gitu. Kenapa? Karena udah nggak usah, ya mungkin tafsirnya banyak ya, tapi di IBF kita ini udah kita lakukan gitu. Kenapa? Tadi di Al-Balad, hari kelaparan itu kapan sih hari kelaparan itu Bapak Ibu? Ternyata hari kelaparan itu setiap hari buat orang-orang yang nggak bisa makan. Ada loh Pak, orang bingung gitu. Kita mungkin bingung ya mau milih menu apa, kayaknya enaknya makan apa nih siang ini. Tapi ada orang-orang di luar sana yang kira-kira bisa makan nggak hari ini gitu. Nah itu yang mendasari lah IBF dalam membangun organisasinya itu, kira-kira tiga ayat surat ini tuh memang kita ingin hidup gitu ya. Jadi bisa dikenalin lah dari perilakunya itu, kita berharapkan akan menjadi bagian daripada ayat itu. Ayat itu menjadi penyemangat gitu buat orang-orang IBF. Terus Mas. Nah, purpose-nya udah, visinya building character and wealth, biar kita sama-sama mengenal nih. Kenapa? Ya karakter and wealth. Tadinya kita punya visi 2020 1 juta pengusaha. Ternyata waktu 2015 banyak organisasi sudah mencanangkan hal yang sama. Jadi kita pikir visinya harus kita perbaikin lagi karena sudah menginspirasi banyak dan lahirnya komunitas-komunitas yang memiliki visi yang sama gitu ya. Terus Mas. Oke. Nah, misinya di sini ada melakukan pengembangan keilmuan bisnis yang praktis, efektif dan sesuai dengan akidah Islamnya. Menyelenggarakan kegiatan untuk memerat persatuan anak bangsa dalam membangun agama dan bangsa. Jadi ya bagaimana kita itu Pak Natsir itu kan selalu bilang ya, ketika orang Islam itu berusaha itu diawasi ya kan, diawasi, ketika berpolitik diperangi gitu. Ternyata itu juga bagian dari sebuah doktrin yang melemahkan bangsa Indonesia, di mana itu hasil sebuah pemikiran panjang dari Senok Nugroho. Senok Nugroho itu orang Belanda yang diminta oleh pemerintah kerajaan bagaimana menaklukkan umat Islam. Jadi studi kasusnya ada di Aceh. Kenapa Aceh nggak bisa ditaklukkan? Ternyata antara pengusaha, para pemimpin politiknya itu bersatu. Nah, si Senok Nugroho ini pendeta masuk Islam, belajar 10 tahun di Mekah, dan akhirnya membuat sebuah rumusan. Dan rumusan itu suka atau tidak hari ini jangan-jangan masih melekat dalam diri kita. Apa itu? Kata Senok Nugroho itu sederhana. Menaklukkan umat Islam itu jangan head to head gitu. Jangan secara kalau kamu perangi, wah nggak bisa itu. Tapi dengan apa? Kata Senok Nugroho adalah biarkan mereka beribadah, biarkan, tapi jauhkan mereka dari ekonomi dan politik gitu. Jadi istighosah biarin ini, tapi jangan megang ekonomi dan politik. Kita lihat sekarang ekonomi Indonesia dipegang oligarki, 4 orang itu kekayaannya dengan 100 juta orang. 4 orang itu kira-kira orang muslim yang taat atau bukan? Kira-kira yang 100 juta ini yang muslim atau yang bukan gitu. Ya, tanpa kita sadarin orang Islam nggak politik, akhirnya jadi korban politik gitu. Itu doktrinnya Senok Nugroho itu, sehingga dengan doktrin itu Aceh akhirnya bisa ditaklukkan. Makanya menjadi daerah terakhir ya di Nusantara ini yang ditaklukkan. Nah, makanya kita selalu membangun kesadaran itu, membangun agama dan bangsa.
Yang ketiga, membangun karakter bangsa melalui peningkatan kecerdasan entrepreneurship, leadership, dan spiritual. Jadi 3 hal ini yang selalu dibicarakan di IBF, entrepreneurship, leadership, dan spiritual. Spiritualnya tentu religius ya, gitu, bukan spiritual berkebudayaan ya. Nah, yang keempat, mendorong terjadinya gerakan menuju Indonesia Raya. Apa itu gerakan Beli Indonesia? Ini sebuah gerakan yang telah merubah banyak, dan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang sangat sulit untuk dihentikan. Kalau kita belajar sekarang dari India itu ya, Bapak bayangin, semua hari ini di tengah perang Rusia sama Ukraina, itu yang berpihak ke Rusia itu di embargo, pokoknya dapat sanksi semua. Ada satu negara yang nggak disanksi loh, namanya India, gitu. Kenapa? Susah sanksi India, gitu. Penduduknya banyak, kita juga sama, kita penduduknya banyak. Tapi jangan salah, mereka memiliki kemandirian yang luar biasa dalam sisi teknologi. Dia beli minyak ke Rusia, beli aja, dapat harga diskon gitu. Amerika nggak berani gitu, punya nuklir, punya ini gitu. Ya, jadi kalau kita berdaulat, kita punya segalanya lah. Indonesia itu cuman kurang satu. Coba ya Bapak Ibu, kita lihat ya di dunia ini rata-rata ya, kalau yang atasnya gersang, nggak susah, pasti bawahnya kayak mineral, ya nggak? Kalau yang dianya atasnya subur gitu, bawahnya nggak kayak mineral. Eropa ini itu kan. Tapi Indonesia itu anomali, tanahnya subur, bawahnya kaya Pak. Nah cuman ya karena kita masih ada satu yang kurang, pemimpin gitu ya. Nah kita belum punya pemimpin yang benar gitu. Sehingga kekayaan itu seolah-olah menjadi kutukan buat kita, untuk jagain aja nggak bisa, sehingga kita jadi objek penjajahan gitu kan. Lanjut Mas. Ya. Terus ini value-nya, ya semoga ini bisa dirasakan, bangun karakter ini menjadi value yang membedakan antara IBF dengan yang lain gitu ya. Terus Mas. Ini perangkat organisasinya, kita ada jaringan organisasi ya, nanti kita udah ada di 22 provinsi. Ada Foster ini kenapa ada Foster? Karena ada VCoach. VCoach ini program yang dulu didorong oleh kader IBF. Jadi IBF nggak pernah merencanakan pengen bikin coach, tapi beberapa kader berharap Pak Happy, Pak ada second layer yang bisa membantuin Pak Happy. Tapi Pak Happy bilang saya nggak mau ada coach gitu, istilah coach saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena coach itu udah overuse gitu. Apa-apa coach gitu. Ikut sehari coach, 2 hari coach gitu. Jadi sangat udah rusak lah kalau di Indonesia itu. Istilah coach itu udah tidak merepresentasikan gitu. Oke, Mas. Ya. Maka kita tambahkan voluntary waktu itu. Ternyata masih kurang. Akhirnya memang harus benar-benar nggak boleh kata coach gitu. Kenapa? Mindsetnya Pak susah gitu, dipikir kalau ikut program VCoach itu akan jadikan coach, padahal itu adalah orang-orang yang kita dorong, kita didik untuk menjadi engine penggerak dalam membantu menggerakkan pengusaha yang lain gitu, dalam bisnisnya, dalam perbarui bisnis gitu. Nah ada Ambassador Camp, ada IBF Ambassador, ada Devri, ada Indonesia Mentoring terus. Nah berdirinya 9 Agustus 2009 di Semarang ya. Nama IBF juga bukan dari kita, itu dari teman-teman Republika. Ceritanya panjang tapi waktunya 15 menit, saya ingin selesaikan. Nah kepengurusan pendirinya Pak Happy ya. Jadi kalau ada yang dengar pendirinya selain Happy Trenggono itu bohong gitu, saya perlu mengklarifikasi karena saya dengar sekarang banyak ya ngaku-ngaku sebagai pendiri bersama Happy Trenggono gitu ya. Nggak berani sih dia kalau nggak ada Bapak Happy-nya gitu, cuma nambahkan namanya gitu. Jadi saya juga ditugasin Pak Happy supaya bagaimana meluruskan sejarah gitu. Jadi saya tulis
ulang bagaimana histori sejarah berdirinya IBF. Karena kebetulan sebelum ada IBF saya sudah kenal Pak Epi dan ikut membidani dengan teman-teman di Semarang waktu itu, ada Pak Joni, Pak Joko dan lain untuk berdirinya IBF. Terus ya ini pengurusan tadi 22 provinsi kabupaten ya banyak. Terus Mas, nah lembaga otonom ada Pay Forward. Pay Forward ini kayak lembaga amal, tapi fokusnya positioningnya adalah social recovery. Jadi pasca bencana. Jadi kalau ada orang bencana bantuin banyak. Nah setelah bencana, kenapa akhirnya kita bikin ini? Karena dulu habis dari Palu itu ternyata misionaris itu masuknya selalu pasca bencana. Jadi orang-orang Islam masuknya pas bencana, selesai bencana mungkin sebulan 2 bulan ditinggal pergi, yang masuk itu misionaris yang ngisi. Nah disitulah akhirnya kita masuk juga. Kita dapat banyak feeding, dapat informasi. Nah kita ambil positioning bagaimana recovery ekonomi, tapi ya bukan recovery psikis karena kita nggak punya kompetensi di situ. Nah dana wakaf ini juga satu gerakan yang ingin kita mulai gulirkan di IBF untuk wakaf saham gitu ya. Terus Mas, Ekonas ya ini untuk mengejawantahkan Beli Indonesia yang lebih masif. Terus nah ini yang saya ingin sampaikan positioning IBF ya. Terus Mas, nah ini positioning IBF ini perlu saya sampaikan biar kita sama-sama tahu ya ini kenapa gitu. Ya iya ini positioning IBF gitu. Satu, fokus pada pengusaha bukan manajemen. Jadi yang akan kita ajarin itu Bapak Ibu, bukan manajemen gitu ya. IBF menanamkan prinsip bukan metode gitu. Prinsip-prinsipnya yang kita berikan Pak, Bapak kalau mau nyari tips dan triks nggak akan ketemu di IBF, jarang lah, dikit banget. Paling kalau konsultasi sama Pak Happy ini itu gitu. Tapi kalau di IBF ya ini, kenapa? Kalau Bapak paham prinsipnya, ya metode Bapak bisa lahirkan metode-metode baru. Ya, mengutamakan karakter bukan personal brand. Jadi yang harus berubah itu orangnya Pak, perilakunya, attitude-nya gitu ya. Bukan personal branding itu yang hari ini nanti Bapak lihat tuh bertebaran flyer, baliho-baliho yang jujur, yang tegas gitu kan. Tapi ya di baliho gitu. Harusnya boleh branding, tapi branding yang lahir dari sebuah karakter. Nah biasanya conversation kan gitu, tokoh-tokoh ini itu gitu ya. Nah konsep yang diajarkan ini bersandar pada keyakinan, bukan pada konsep yang sedang populer. Jadi kita ya dari dulu programnya saya lupa tadi ada program yang nggak tak sampaikan ya. Itu aja, how to be Devi, financial literasi, business mastery sekarang, ya kan? Nggak itu aja. Terus bertujuan menciptakan pengusaha kuat, bukan pengusaha yang terlihat hebat. Karena sebagian besar orang itu lupa begitu bangun bisnis gitu ya, pengen segera kelihatan hebat gitu. Padahal look strong is liability. Nggak kuat gitu. Kalau nggak kuat akhirnya ya yang berantakan nggak jadi pengusaha, cuman gaya hidupnya aja yang kayak pengusaha gitu, income-nya enggak gitu ya. Nah produk unggulan IBF adalah inspirator bisnis dan kejuangan, bukan macan panggung. Maaf ya kalau yang pengen jadi trainer atau coach bisnis ya IBF nggak bisa gitu, karena fokusnya menciptakan pengusaha pejuang gitu. Bukan berarti nggak boleh, silakan aja mungkin di tempat yang lain gitu kan. Karena banyak Pak akhirnya pengusaha putus asa. Pengusaha putus asa itu apa? Capek bisnis, jatuh bangun, akhirnya nggak berbisnis, bisnisnya buat story, tapi nyari duitnya dari panggung ke panggung gitu ya, jual cerita dia itu gitu. Nah ini banyak gitu. Nah pengusaha juga harus pinter gitu, cari mentor ya mentor pengusaha gitu. Kalau Bapak nyari mentor yang kayak gitu, yang berbahaya bukan ilmunya Pak, saran-sarannya. Iya kan? Akhirnya ketika Bapak capek, udahlah aku mending ke panggung aja, kayaknya asik ditepuk tanganin gitu kan. Dapat duit gitu, terus nggak perlu pusing-pusing mikirin bisnis gitu kan. Gitu. Nah, 9, ingin menjadi ladang amal, bukan ladang bisnis ya. Next Mas. Nah, positioning itu bukan tentang benar dan salah Bapak Ibu, ini tentang sebuah pilihan. Jadi bagaimana IBF mendefinisikan dirinya dan ingin mengambil positioning seperti apa gitu. Jadi
nggak ada bisa membahayakan semua orang yang relate dengan hal ini, kita berarti memiliki kesamaan, nggak ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi clear apa yang ingin dibangun dan apa yang ingin dilakukan di IBF. Terus konsekuensinya apa dari positioning tadi? Ya, ajarannya harus bisa dibedakan dan jelas. Makanya kita melarang di IBF campur aduk gitu ya. Materi IBF campur yang lain gitu. Silahkan aja. Kalau mau ngadain IBF, mau ngundang orang silahkan. Ya tapi atas nama orang itu. Jangan pakai branding IBF terus ini. Kasihan orang nanti bingung. Ini materi IBF bukan sih gitu ya. Nah, harus tegas dalam nilai. Makanya ada hal tertentu yang kita, oh ini nggak bisa, kita nggak mau gitu. Harus selektif dalam konsep dan metode pasti ya, gitu. Karena nggak semua konsep gitu, kayak Pak Epi selalu bilang gitu ya, apa namanya buku apa itu saya lupa itu ya, Seven Habits salah satunya itu. Ketika kita bayangin alam akan memberikan gitu kan, nah itu salah satu yang kayak Pak Epi selalu, ya apa bedanya sih menuhankan batu sama menuhankan apa? Cuma mikirin dapat itu gitu. Nah, IBF berani menjadi diri sendiri ya. Nah, IBF harus memiliki tingkat kedisiplinan dalam berjuang. IBF tidak boleh menjual ilmu, tidak melarang materi disebarkan. Ya, jadi tidak melarang materi disebarluaskan dengan gratis. Justru setiap selesai acara, Bapak Ibu mau ngopi silahkan, mau yang penting jangan diminta aja laptopnya kan. Kalau materi Bapak boleh minta video ini itu silahkan aja Pak gitu ya. Nah terus IBF harus melihat audiens yang heterogen. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang berpendidikan, ada yang kurang berpendidikan. Jadi ya kita harus lihat secara utuh, range-nya lebar gitu. Nah IBF harus melayani audiens sebagai umat, bukan sebagai customer. Udah ya Mas, terakhir ya itu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian tentang ya IBF tadi perjalanannya, apa yang memotivasi, bagaimana IBF membangun ayat, yaitu bagian dari ya kita mengkonstruksi IBF ya. Gitu, bagian dari mengkonstruksi IBF. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang IBF? Cukup ya. Baik, kalau saya rasa cukup, tidak ada pertanyaan. Oh ya, satu lagi, kita sedang kembangkan satu apa namanya, mungkin besar malam ya. Memang banyak pertanyaan dari dulu. Bagaimana sih masuk IBF gitu ya? Dulu jawaban saya begini. Ikutin dulu kegiatannya. Karena IBF itu sebenarnya nggak fokus nyari anggota. Kita lebih fokus menghasilkan orang-orang berkualitas. Jadi ikutin dulu kegiatannya. Kalau Bapak Ibu merasa cocok dengan visi, dengan nilai-nilai yang dibangun, baru ikut, saya bilang. Jadi masa baru belum ini nanya gimana jadi anggota gitu. Ya anggota kan ada. Ya kalau kita nilai-nilainya nggak sama, gimana bisa jadi anggota gitu ya. Nah tapi hari ini untuk mempermudah pendataan dan lain sebagainya, kita siapin aplikasi namanya Klik Bisnis. Semoga nanti malam bisa diperlihatkan juga. Ya masih di develop ya, masih banyak kurang sana sini, tapi harapannya dengan nanti memiliki aplikasi itu menjadi bagian dari IBF dan ilmu-ilmu IBF bisa diterapkan, ada audio, ada video, ada materi-materinya semua. Gitu ya. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.